Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis binatang yang haram. Mata pelajaran fikih kelas 8 semester genap. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas binatang yang halal. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah binatang yang haram. Pengertian binatang yang haram dimakan. Binatang yang haram dimakan adalah semua jenis binatang yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi atau dimakan oleh setiap umat Islam. Itu adalah pengertian dari binatang yang haram. Umat Islam tidak boleh mengkonsumsi atau memakan binatang yang haram. Binatang yang haram binatang yang haram yang pertama adalah jenis-jenis binatang yang diharamkan Al-Quran. Maksudnya binatang ini disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, jenis-jenis binatang ini itu disebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa binatang ini diharamkan untuk dikonsumsi. Sesuai dengan surat Al-Ma'idah ayat 3 ini, binatang yang diharamkan yaitu yang pertama adalah bangkai, binatang yang sudah menjadi bangkai, mati karena tidak disembelih. Yang sudah menjadi bangkai ini haram. Binatang yang sudah menjadi bangkai maka haram untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah babi, baik babi yang dipelihara maupun babi hutan yang warnanya hitam, itu haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Yang selanjutnya yaitu binatang yang disembelih untuk disajikan kepada berhala, yaitu untuk berhala, diperuntukkan kepada berhala untuk sesajen. Di sini berhala tidak hanya berupa patung saja, tapi bisa berupa pohon. Intinya diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa untuk pohon, bisa untuk patung, bisa untuk yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu binatang yang mati karena tercekik. Apabila ada ayam, dia dicekik kemudian mati, maka binatang ini haram untuk dikonsumsi karena masuk pada kategori sebagai bangkai, binatang yang menjadi bangkai. Selanjutnya
Hewan yang mati karena dipukul, ini juga masuk pada kategori bangkai. Yang selanjutnya juga adalah hewan yang mati karena terjatuh. Misal mungkin ada kambing yang terjatuh ketika dibawa mobil pick up, kemudian jatuh ke aspal dan mati. Nah, ini haram untuk dikonsumsi karena masuk kategori bangkai. Begitu juga binatang yang mati karena tertanduk atau tertabrak kendaraan, ini juga tidak boleh untuk dikonsumsi, haram. Masih sama masuk kategori bangkai. Yang selanjutnya sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 3 tadi, yaitu binatang yang mati dimakan binatang lainnya. Misalkan ada kancil atau kelinci yang dimakan serigala. Nah, ini binatang ini tidak boleh dikonsumsi karena telah mati dimakan binatang lainnya. Sudah otomatis juga masuk kategori bangkai. Yang kedua dari binatang yang haram, yaitu haram karena ada hadis yang menunjukkan keharamannya. Kalau yang pertama tadi adalah jenis-jenis binatang yang haram karena disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua ini haram karena ada hadis yang mengharamkannya. Yang A, yaitu keledai jinak. Sebuah hadis mengatakan, saat perang Khaybar, kami memakan kuda dan keledai liar, dan Nabi SAW melarang kami dari keledai jinak. Hadis riwayat Muslim. Itu keledai jinak ini haram karena ada hadis yang melarangnya, yang menunjukkan keharaman dari keledai jinak ini. Yang B, buas dan bertaring. Buas dan bertaring. Nabi SAW bersabda, kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu haramun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah beberapa contoh binatang buas yang bertaring. Di situ ada macan, singa, ada macan tutul, ada buaya, ini termasuk ada beruang. Ini adalah beberapa contoh dari binatang buas dan bertaring yang diharamkan sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang C, yaitu semua burung yang memiliki cakar atau berkuku tajam. Ini ada hadis yang menunjukkan keharaman semua burung yang memiliki cakar dan berkuku tajam, haram untuk dikonsumsi. Nabi SAW bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tayri. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. Hadis riwayat Muslim. Nih contohnya dari burung yang memiliki cakar atau berkuku tajam. Ada elang, ada burung hantu. Ini semua haram untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya D, yaitu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ini termasuk
binatang-binatang yang ada hadis yang haramnya, karena ada hadis yang melarang untuk membunuh, sehingga dengan itu hewan ini diharamkan untuk dikonsumsi. Hadis Nabi SAW berikut ini, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawabi an-namlatu wan-nahlatu wal-hudhudu was-suradu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh 4 binatang: semut, lebah, burung hudhud, dan burung surad. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, wahai Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini adalah binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Karena binatang ini dilarang untuk dibunuh, maka hukumnya menjadi haram untuk dimakan atau dikonsumsi. Adanya hadis ini yang menunjukkan larangan untuk membunuh hewan-hewan tersebut, itu menunjukkan juga bahwa binatang tersebut haram untuk dikonsumsi. Yaitu apa saja binatang yang dilarang untuk dibunuh? Semut, lebah, burung hudhud, burung surad, katak, terus kelelawar. Ini contohnya, ada katak, ada semut, ini gambarnya, ada lebah, ada burung hudhud, burung surad, ada kelelawar. Ini semua karena dilarang untuk dibunuh, maka otomatis juga haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya yang ini kebalikannya. Kalau tadi haram dikonsumsi karena dilarang untuk dibunuh, ini haram dimakan atau dikonsumsi karena binatang ini diperintahkan untuk dibunuh. Nabi SAW bersabda, khamsun fawasiqu yuqtalna fil harami al-fa'ratu wal aqrabu wal hudayya wal ghurabu wal kalbul akur al akur. Ada 5 jenis hewan fasik berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan kalb akur, anjing galak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dengan ini menunjukkan bahwa binatang ini juga tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Yang F selanjutnya, yaitu setiap binatang menjijikan hasyarat khobais. Ini termasuk haram karena ada hadis yang menjelaskannya. Jadi ada hadis yang menjelaskan keharaman ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharaman binatang hasyarat yang menjijikan. Jadi ini tercantum di dalam termasuk binatang yang disebutkan sifatnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek. Khaba'is, Quran surat Al-A'raf ayat 157. Jadi
Di dalam Al-Quran ini menyebutkan sifat binatang, yaitu menjijikan. Jadi apabila binatang tersebut menjijikan, maka hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Contohnya apa? Contohnya seperti lalat, kecoa, ulat, cacing, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis binatang yang menjijikan, sehingga binatang ini haram untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah binatang pemakan kotoran. Apabila ada binatang yang memakan kotoran, maka binatang ini juga haram untuk dikonsumsi. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah telah melarang memakan pemakan kotoran dan juga susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ contohnya adalah lalat. Lalat termasuk binatang yang memakan kotoran. Selain sebagai pemakan binatang kotoran, juga lalat termasuk binatang yang menjijikkan. Dengan ini, lalat, binatang yang memakan kotoran, haram untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah binatang atau bagian binatang yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Jadi ada binatang yang masih hidup, dipotong, kemudian hasil potongannya ini haram untuk dikonsumsi. Contohnya ada kambing dipotong telinganya. Nah, telinganya ini haram untuk dikonsumsi. Itu bagian binatang yang dipotong dari binatang yang masih hidup, itu haram untuk dikonsumsi. Kita perlu tahu bahwasannya memakan binatang yang haram itu sangat membahayakan sekali. Nah, di sini adalah bahaya memakan hewan yang diharamkan. Satu, menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua, menjerumuskan seseorang dalam perbuatan dosa dan mengotori kesucian jiwa. Tiga, mengakibatkan amal ibadah dan doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat, mendapat ancaman dan balasan dari Allah berupa siksa di akhirat karena melanggar aturannya. 5. Dari segi kesehatan fisik, makan binatang yang haram jelas membawa akibat buruk bagi tubuh. 6. Dilarang menggunakan pengobatan dari hewan yang haram sekalipun banyak digunakan oleh orang sebagai obat, tapi Islam melarang menggunakannya, seperti katak, ular, buaya, dan lainnya. 7. Mendorong melakukan perbuatan negatif yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beberapa dari bahaya memakan hewan yang diharamkan. Nah, selanjutnya ini adalah soal atau evaluasi. Apa harap penjelasan tadi cukup telah dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi, ada soal-soal, silahkan dikerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian binatang halal. 2. Bagaimanakah cara mengetahui tentang keharaman binatang? Jelaskan secara detail. 3. Mengapa binatang haram memberikan madarat kepada manusia? 4. Mengapa binatang yang tercekik atau mati karena dipukul diharamkan? 5. Apa yang kamu lakukan apabila di makananmu ada seekor semut? Mengapa? Silakan dikerjakan. Alhamdulillah, bahasan kita tentang jenis-jenis binatang yang haram telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.